Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konten ini, kita akan membahas siapakah bangsa Rum yang ada dalam Al-Quran. Dalam konteks ini, saya meyakini bahwa bangsa Rum ada 3 bagian. Maka dari itu, kita harus mengetahui bangsa Rum mana yang berkhianat yang akan memerangi Muslim, dan bangsa Rum mana yang akan bersatu dengan umat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa nantinya di akhir zaman, umat Muslim akan bergabung dengan bangsa Rum. Akan tetapi, ada juga hadis yang menceritakan perang dengan bangsa Rum. Bangsa Rum akan memerangimu di bawah 80 bendera. 1/3 tentara Muslim melarikan diri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. 1/3 lagi mati sebagai syuhada, dan 1/3 yang terakhir mereka akan meraih kemenangan dengan bangsa Rum. Dalam hadis tersebut, saya berpikir dan bingung mengapa kita harus bergabung dengan orang-orang yang pada akhirnya menentang kita. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat sejarah bahwasanya bangsa Rum pada awalnya adalah sebuah kota di Italia, yaitu Roma. Mereka adalah penganut ajaran pagan yang menyembah berhala, dewa dan dewi Yunani. Ini adalah sejarah atas Roma. Saat ini, orang Romawi mempraktekkan ajaran Kristen di Eropa Barat, yaitu Gereja Katolik Roma dan Protestan. Jika kita lihat hari ini, bangsa Rum di Italia adalah anggota NATO. Roma juga merupakan bagian dari peradaban Barat modern. Kemudian, ketika ajaran Kristen masuk ke Roma, merupakan kebangkitan Kaisar Konstantin. Konstantin memindahkan dari Roma Italia ke kota baru Konstantinopel, atau yang sekarang disebut dengan Istanbul. Konstantinopel menjadi bagian dari bangsa Rum kedua. Bangsa Rum kedua dikenal dengan Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium menjadi pesaing Kekaisaran Persia. Peristiwa itu dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ar-Rum ayat kedua. Bangsa Rum yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan bangsa Rum yang kedua atau Konstantinopel, dan bukan bangsa Rum yang pertama atau Roma. Di dalam surat Ar-Rum ayat kedua dijelaskan bahwa bangsa Romawi yang dikalahkan oleh Kekaisaran Persia. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan situasinya akan berubah beberapa tahun lagi. Pada surat Ar-Rum ayat keempat, Kekaisaran Bizantium akan mengalahkan Kekaisaran Persia dalam perang. Dan itulah yang terjadi dalam sejarah. Bangsa Rum dalam Al-Quran mengacu pada bangsa Rum kedua, Kekaisaran Bizantium, yang berada di Konstantinopel atau Istanbul. Ketika Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, Gereja Ortodoks Timur didirikan sebagai pusat kekristenan. Lalu mereka memilih Moskow yang berada di Rusia, serta melakukan deklarasi menjadi Roma ketiga. Artinya, ada 3 bangsa Rum. Bangsa Rum yang pertama merupakan bagian dari peradaban Barat modern dan bergabung dengan NATO yang memusuhi umat Islam demi kepentingan negara Israel. Bangsa Rum yang kedua terletak di Konstantinopel yang merupakan Kekaisaran Bizantium. Dan bangsa Rum yang ketiga merupakan bangsa Rum yang terletak di Moskow, Rusia. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda tentang golongan Muslim dan bangsa Rum, menurut saya tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menyebut NATO, sebab peradaban Kristen modern telah menyatu dengan Kristen dan Yahudi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bergabung dengan bangsa Yahudi. Mereka adalah sekutu satu sama lain. Aliansi Muslim dengan bangsa Rum tidak mungkin merujuk pada NATO atau bangsa Rum yang pertama,
dan tidak dengan bangsa Rom yang kedua, karena bangsa Rom yang kedua tidak ada lagi setelah Konstantinopel menjadi kota muslim. Menurut saya, gabungan muslim dengan bangsa Rom mengacu pada Moskow, yaitu Rusia, Kristen Ortodoks. Saya berpikir bahwa nantinya serangan dari bangsa Rom bukan datang dari Rusia. Serangan akan dilakukan oleh anggota NATO. NATO akan menyerang di bawah 80 bendera, yaitu negara-negara anggota NATO. Rusia tidak memiliki rencana untuk menyerang negara lain dan memulai perang besar akhir zaman atau malhamah. Salah satu penyebab perang besar terjadi antara Rusia dan Ukraina adalah pemimpin yang berkiblat pada barat, dan pemimpin Ukraina membawa Ukraina menjadi anggota NATO dan mengabaikan peran Rusia. Sekarang NATO sedang mempersiapkan malhamah di bawah 80 bendera adalah anggota NATO, termasuk menarik Ukraina menjadi anggota NATO. Kesimpulannya, pada narasi ini tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dan hadis. Apakah bangsa Rom yang membantu kemudian berperang dengan Muslim di bawah 80 bendera adalah bangsa Rom yang sama? Menurut saya tidak mungkin itu bangsa Rom yang sama. Kesimpulannya adalah dua bangsa Rom yang berbeda. Bangsa Rom yang pertama adalah Roma Italia yang bergabung dengan NATO, sedangkan bangsa Rom yang kedua adalah Kekaisaran Bizantium yang berada di Konstantinopel atau Istanbul, dan bangsa Rom yang ketiga berada di Moskow, Rusia atau Kristen Ortodoks Timur. Bangsa Rom yang pertama adalah bangsa Rom yang akan memerangi umat Muslim dan bangsa Rom, dan bangsa Rom yang ketiga adalah bangsa Rom yang akan bergabung dengan umat Muslim. Menurut kalian, bagaimana pandangan kalian tentang bangsa Rom? Tulis di kolom komentar. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.